Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini saya akan membahas sedikit tentang Turnitin, aplikasi Paraphrase sama Grammarly. Jadi ini nanti kayak semacam tools-tools yang berguna dalam pembuatan paper. Sebenarnya ini tidak diajarkan secara formal ketika perkuliahan. Misalnya biasanya itu teman-teman tuh taunya itu dia belajar sendiri, lihat browsing. Nah, tapi karena ini adalah tools yang penting bagi kalian untuk uh, menyelesaikan masalah-masalah dalam penulisan jurnal. Nah, oleh sebab itu akan saya berikan petunjuknya. Nah, sebenarnya apa sih itu Turnitin? Nah, Turnitin itu ketika teman-teman membuat jurnal atau membuat paper itu berbeda dengan membuat semacam opini atau IC atau tulisan di koran atau LKTI. Nah, dalam pembuatan jurnal itu lebih ketat. Jadi akan ada yang namanya plagiarism check. Jadi akan dicek. Jadi seberapa persenkah tulisan ini itu mirip dengan tulisan yang lain seperti itu. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan skripsi itu akan dicek plagiarismenya. Jadi misalnya angka yang ditolerir misalnya 30% atau 23% misalnya. Jadi ketika ada plagiarisme di atas angka tersebut, maka dia akan dianggap tidak sesuai dengan syarat minimal. Nah, oleh sebab itu ini penting. Jadi nanti ketika kalian buat paper atau membuat skripsi, nanti akan dicek di Turnitin. Aplikasi Turnitin ini aplikasi berbayar, hanya biasanya dimiliki oleh fakultas atau dosen-dosen tertentu. Jadi nanti misalnya ketika kalian membuat skripsi atau membuat paper bisa minta tolong TU atau bisa minta tolong dosen untuk dicekkan di Turnitin. Maka oleh sebab itu ketika kalian menulis di jurnal yang bereputasi, apalagi bereputasi tinggi, harus dicek. Kalian nggak bisa asal kopas copy paste itu nggak bisa. Jadi maka perlu dicek. Makanya oleh sebab itu ada beberapa aplikasi itu, aplikasi Paraphrase itu dia itu mengubah kalimat yang ada itu dalam bentuk bahasa Inggris. Ini aplikasi yang saya berikan adalah dalam bentuk bahasa Inggris ketika output atau tujuan penulisan papernya adalah paper bahasa Inggris. Jadi misalnya kalian menulis paper dalam bahasa Inggris, ternyata itu kalian kopas dari jurnal lain yang persis gitu. Nah, itu ada aplikasinya untuk membantu kalian bisa intinya sama tapi merubah katanya, bisa jadi aktif jadi pasif atau menggunakan kata yang lain. Misalnya menggunakan kata pergi itu go itu langsung diganti sama apa when misalnya, atau diganti dengan kata-kata lain yang sekiranya bisa lolos dengan uh, uji plagiarisme. Walaupun sebenarnya uji atau alat aplikasi itu tidak sempurna, jadi perlu dicek manusia lagi. Nah, kalau sedangkan Grammarly ini sendiri itu adalah aplikasi untuk mengoreksi bahasa Inggris kalian. Jadi kalau ada yang versi premium, ada yang versi free. Nah, kalau versi free itu ada batasan-batasnya. Tapi kalau untuk mahasiswa cukup lah untuk yang gratisan. Kalau yang premium kalian bisa beli di Tokopedia atau di Shopee, itu banyak yang jualan untuk akun Grammarly ini. Sama kayak orang jualan akun Spotify premium seperti itu loh. Nah, sebenarnya apa sih? Itu tuh aplikasi yang tadi itu cara untuk mengatasi plagiarism check dan kesalahan penulisan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ketika kalian menulis paper, kalian bisa menggunakan paraphrase dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Misalnya kamu baca buku kan, kamu nggak perlu terus copy paste persis dengan buku atau jurnal yang kalian baca, cukup pahami intinya aja. Intinya dia ngomong apa sih? Intinya adalah dia ngomong bahwasanya tingkat loyalitas umat muslim terhadap brand itu rendah. Ya wes, kamu ngomong, dia nulis paragraf panjang lebar tapi inti kalimatnya apa sih, yaitu sama ketika presiden mengumumkan nanti kita akan ini, dia ngomongnya panjang banget. Intinya apa? Intinya besok akan dilakukan PSBB karena adanya peningkatan COVID misalnya kan. Nah, itu ambil intinya aja gitu. Biar kalian tidak terkena yang namanya plagiarisme. Nah, ini ada beberapa salah satu paper yang saya cek. Nah, ini ada jurnal saya cek ini. Jadi kalau kalian punya akun Turnitin yang
yang valid, apa maksudnya yang premium, nanti kalian akan bisa untuk mengecek jurnal. Ini saya ambilkan jurnal orang, saya cekkan ternyata jadi ada warna-warnanya. Ada pink ini miliknya siapa, hijau miliknya siapa, biru miliknya siapa. Jadi saya sampai bulan juga sama. Ini karena ini papernya orang, jadi ya sama persis. Berapa persen. Jadi ini sampai di ini, study exam, whether the impact of economic uncertainty dan bla 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 bla. Ini keblok semua. Karena apa? Karena emang ini dari paper orang. Bisa jadi itu diambil di ke paper orang, terus ditaruh di buku, terus taruh di mana lagi. Jadi banyak sekali yang kena. Jadi ini dari totalnya berapa nih? Totalnya similarity-nya ada 78%. Ini ada ininya 53% dari mana, ini dari mana, ini dari mana, ada 1% dari mana. Nah, kebanyakan memang ini emang dari paper ini ya, karena emang diambil dari Financial Research Letter, dan ini mungkin ada mirip-mirip dengan online lainnya gitu. Jadi internet source, publication, student paper 8%. Jadi kemiripannya. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu nanti halaman daftar isi sama daftar pusakanya itu tidak dimasukkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh Turnitin. Kalau kalian yang belum pernah tahu Turnitin itu apa, itu ya ini buat ngecek. Nah, ini adalah aplikasi Turnitinnya. Jadi kalau misalnya kalian jadi instruktur, kalian bisa ngecek. Tapi kalau kalian mahasiswa kalian nggak bisa ngecek. Jadi harus lewat dosen atau lewat saya gitu. Nah, ini adalah aplikasi Quillbot. Jadi aplikasi Quillbot ini dia membantu untuk dia mengubah kalimat lah. Contohnya ya. Contoh kalimat misalnya kita di paper gini kan. Oh ini PDF, ini picture ya, jadi nggak bisa kalau formatnya picture. Jadi kalian terus kalimat apalah. Misalnya seperti ini saya copy lah, copy, paste di sini, langsung diklik. Maka dia akan mengubah kalimat ini dengan kalimat lain yang intinya sama, tapi menggunakan kalimat yang berbeda. Ini mungkin jaringannya sedang bermasalah, jadi ya tidak berjalan lancar ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Quillbot ya nanti akan keluarnya seperti itu. Nah kemudian ada lagi Grammarly. Grammarly itu dia adalah tools untuk kalian gimana sih ngecek tulisan bahasa Inggris kalian benar atau salah gitu. Nah Grammarly ini ada yang modelnya aplikasi bawaan Google Chrome, ada kalau kalian pakai MacBook ada Safari. Kemudian ada bisa diintegrasikan dengan Microsoft Word, itu bisa. Nah ini koneksi internetnya tidak stabil, padahal pakai WiFi UMS, oke lah. Nah jadi seperti itu. Nanti kalian untuk cara downloadnya gimana Grammarly, kalau kalian butuh ya itu bisa kalian cari di YouTube, semuanya ada. Bagaimana cara buat Grammarly, bagaimana cara penggunaannya, hampir sama kayak Google Translate lah ya. Kalian tinggal ambil Google Translate, terus kalian checking grammarnya, kalian pakai aplikasi-aplikasi yang saya jelaskan tadi untuk membuat paper. Nah, jadi gimana sih Pak cara belajar memparaphrase? Jadi kan ada dua jenis paraphrase. Paraphrase dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, paraphrase dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris yang lain. Nah, kalau paper kan tergantung tujuan kalian. Kalau tujuan kalian dari bikin paper jurnal nasional atau jurnal berbahasa Indonesia, ya kalian harus memainkan understanding kalian dari paper bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia lain. Kalau kalian pengen mesinnya bahasa Inggris, ya kalian kalau ngambil ya harus dari yang bahasa Inggris, dan juga kalian harus memahami juga yang paper-paper bahasa Indonesia. Kalau kalian tujuannya cuma jurnal nasional pakai bahasa Indonesia, ya ambil jurnal nasional nggak ada masalah. Kalau kalian targetnya jurnal internasional, maka yang diambil jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi seperti itu. Nah ini untuk yang ngambil mata kuliah penulisan publikasi ilmiah, tugasnya adalah kalian dari paper-paper yang sudah saya tugaskan untuk kalian bisa download. Kalian bisa ambil satu contoh paper itu. Dari satu paper itu kalian coba paraphrase. Kalian nggak usah nambah-nambah cari literatur yang lainnya, nggak usah. Jadi kalian mencoba untuk memparaphrase setiap paragraf.
misalnya ada paragraf ini kan, kalian udah ambil papernya ini, dari kalimat ini kalian ganti semua tapi intinya sama, biar lolos uji Turnitin. Kalian ganti gimana ceritanya. Kemudian ini juga per paragraf. Jadi walaupun ini untuk belajar ya, bukan untuk ngakal-ngakal, tapi untuk belajar gimana sih cara paraphrase. Kalian belajar gitu, nanti dikumpulkan di seperti biasa di Google Drive sebagai syarat untuk absen perkuliahan di minggu depannya lagi. Jadi nanti kalian tugasnya seperti itu. Nanti kalian jadi kalian memparaphrase satu paper full. Jadi makanya cari paper yang gampang-gampang aja buat latihan kan. Jadi nanti setelah kalian kumpulkan, saya akan cek satu-satu. Jadi paper ini apakah dia lulus plagiarism checknya atau tidak dengan cara kalian dalam paraphrase. Yang penting intinya sama. Kalian nggak usah nambah-nambah bahan, kalian nggak usah nambah-nambah, tapi menggunakan bahasa sendiri dengan kaidah yang benar, dengan cara yang benar seperti itu. Ya, ini mungkin video singkat dari saya, dan saya harap kalian melaksanakan tugasnya. Maka cari paper yang sederhana, satu paper full kalian paraphrase. Ya judul papernya kalian paraphrase, kemudian kalimat-kalimatnya, daftar pusakanya enggak usah. Karena daftar pusaka emang aslinya itu seperti itu. Ini nggak usah kalian paraphrase, yang kalian paraphrase itu ya ini kesimpulan. Intinya apa sih gitu. Bisa kalian sederhanakan. Jadi kalian coba belajar mengubah kalimat yang misalnya satu paragraf panjang misalnya, kalian paraphrase jadi 5, cuma jadi 2 atau 3 kalimat, nggak apa-apa, yang penting intinya masuk gitu. Entah susunannya kan bolak-balik atau kalian cuma menjelaskan isinya, sama kayak kalian baca buku panjang banget 100 halaman tapi kalian menceritakan ke orang itu kan nggak sampai sepanjang itu. Atau ketika kalian nonton film itu kan durasinya 2 jam, tapi kalau kalian menceritakan ke teman kalian kan lebih cepat kan. Nah itu hampir sama metodenya. Nah seperti itu. Jadi itu dari saya. Ini karena kita based on progress, perkuliahan ini based on progress, jadi kalian sambil belajar, sambil orientasinya adalah output. Jadi bukan sebanyak apa presentasi yang saya berikan atau seberapa sering kalian masuk, tapi seberapa jauh progres kalian dalam pembuatan publikasi nanti di akhir perkuliahan gitu. Jadi nanti ada progresnya. Saya harap tiap pertemuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian selalu ada progres. Yang sebelumnya belum tahu apa itu Mandile udah tahu sekarang kan, udah buka akunnya, udah bikin ininya. Yang belum tahu Scopus jurnal nasional, kalian sudah bisa memahaminya seperti itu. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.